Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ica The Brand. Kita kembali lagi dalam acara ID Talks, Ica The Brand Talk. Jadi, beberapa waktu yang lalu saya buat mini survei tentang kuliah daring atau kuliah online yang saya kirim ke hampir 200 orang mahasiswa beserta dosen. Nah, hari ini saya akan bacakan apa saja jawaban dari survei yang telah kawan-kawan saya isi tersebut, baik itu mahasiswa, guru, ataupun dosen. So, mari kita baca surveinya. Jadi beberapa hari yang lalu saya mengajak 200 teman saya, itu ada mahasiswa, ada dosen juga, dan ada guru juga untuk mengisi mini survei yang saya buat. Jadi di sini judul surveinya kuliah daringku, bukan darling ya, daring. Di sini saya meminta kepada para teman-teman, baik mahasiswa, dosen, dan guru tersebut untuk mengisi mini survei, di mana di sini untuk mengetahui bagaimana sih perkuliahan daring yang mereka ikuti atau mereka laksanakan. Nah, ini ada pertanyaannya, ada beberapa, dan saya akan langsung baca apa saja jawaban dari teman-teman yang sudah mengisi mini survei tersebut. Apa saja sih hal yang mereka sukai dari kuliah daring ini? Kita lihat ya. Pertanyaannya ya, apa suka yang kamu alami atau Anda alami selama perkuliahan daring atau online ini? Mau diceritakan. Saya bisa mengeksplor lebih banyak hal lagi selagi kuliah online. Karena dosen cenderung memberikan metode belajar yang baru dan bahan pengajaran yang menarik dibanding perkuliahan tatap muka. Nah, ini kayaknya mahasiswa nih. Dan jawabannya positif sekali ya. Bahwa dengan metode pengajaran ini lebih menarik dibandingkan dengan tatap muka. Kenapa nggak mau tatap muka? Ada apa dengan muka Anda? Oke, selanjutnya adalah hal yang saya suka dari perkuliahan daring adalah saya tidak perlu pergi jauh ke kampus. Nah, ini agak irit ya, karena kalau kita bisa lihat sekarang dengan adanya COVID-19 ini, salah satu benefit atau keuntungannya, kita nggak ada cost lagi tuh untuk transportasi, karena di rumah saja kan, palingan ya untuk beli data dan beli paket lah ya. Oke, next. Ada yang bilang lebih praktis. Ya, tapi dia cuma bilang lebih praktis saja. Kayaknya simple sekali nih ya orangnya ya. Kemudian ada lagi yang bilang diberi bahan sampai kami paham tanpa memberi tugas. Nah, ini dosen ini dosen andalan ya. Kalau dosen yang cuma ngasih bahan tapi nggak ngasih tugas. Ya, menarik ya bagi mahasiswanya ya. Kemudian bisa kuliah sambil-sambilan, sambil makan, sambil nonton, sambil masak. Oh, wow. Sambil masak ya, kayak saya ini ya, sambil masak gitu. Tapi kalau saya lagi kuliah online, saya tetap kuliah ya, agak susah itu antara goreng, gongseng, dan lain sebagainya sambil ngasih pengarahan dan lain sebagainya. Jadi ini hebat banget nih, sambil salto enggak gitu. Kemudian bisa tanya-tanya sama temen di grup sebelah kalau ada kesulitan menjawab tanpa perlu tahu dosen. Ini curang ya kayaknya ya, ini ada jiwa-jiwa mafioso nih di dalamnya. Ini enggak, jangan diambil ini enggak positif sekali. Menjawab tanpa perlu tahu dosen, aduh, tolonglah jujur gitu ya. Kejujuran itu adalah hal yang sangat jarang di dunia ini sekarang. Positifnya kuliah online bisa sambil melakukan aktivitas serta rebahan dan santai, ya santuy ya. Jadi sambil rebahan, halo kaum rebahan semuanya, Anda sangat diuntungkan dengan kuliah daring ini ya, karena bisa santai, bisa sambil cuma pakai celana pendek ya bagi anak laki, bisa sambil tiduran pakai daster ya bagi yang perempuan dan lain-lain sebagainya. Tidak perlu keluar rumah, iyalah karena kita cuma di rumah saja ya. Jadi kuliahnya tolong betul-betul di rumah, jangan ke rumah tetangga gitu ya. Kemudian dapat menyiapkan materi lebih maksimal dan disesuaikan dengan fenomena terbaru. Ya, betul sekali karena ada beberapa materi yang akhirnya adjust atau mengadaptasi dengan keadaan yang sekarang ini. Contohnya, kayak saya mengampu mata kuliah politik daerah dan otonomi daerah ya. Dimana di situ akhirnya salah satu penelitiannya mengarah ke COVID-19 ini, bagaimana peran pemerintah daerah, bagaimana peran pemerintah, kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari kebijakan atau formula yang khusus untuk COVID-19 ini, gitu ya.
jadi bisa digunakan. Nah ini sangat jadi gebrakan ya, dengan adanya COVID-19 banyak arahan penelitian atau pengabdian yang mengarah ke corona ini, sambil mencari solusinya tentu saja. Kemudian lebih hemat biaya transportasi dan uang jajan, ya benar ya. Tapi kalau uang jajan kayaknya enggak ya, saya nih makin banyak aja nih pengeluaran karena masak terus setiap hari gitu ya. Tapi nggak tahu nih kalau yang lain. Kemudian ada yang bilang lagi, seru mem, lebih ngerti sama pelajarannya. Ini mahasiswa nih ya. Mungkin saya karena lebih suka belajar sendirian di kamar kali ya mem, hehehe. Anda sepertinya sangat introvert sekali ya. Coba keluar sebentar, jangan di kamar saja, hirup udara segar jam 10 ya, ingat jam 10 pagi sampai 10.15 ya. Jangan jam 12 siang gitu ya, itu tanning namanya. Kemudian ini ada lagi jawabannya, belajar menggunakan aplikasi baru yang sebelumnya tidak begitu dikenal, menambah wawasan teknologi informasi, ya benar. Jadi banyak yang dulunya nggak ngerti dengan Zoom, nggak ngerti dengan Google Classroom atau dengan sistem perkuliahan lainnya ya, sistem aplikasi-aplikasi perkuliahan daring lainnya, jadi tahu ya dengan ini. Dosennya juga gitu, dari yang dulu gaptek sekarang jadi harus melek teknologi ya, mau nggak mau harus bikin konten, bikin bahan, presentasinya online langsung, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya gaptek-gaptek ya. Kalau masih gaptek, kalau hubungi saya ya, nomornya ada di bawah ini. Oke, next. Bisa sambil bekerja dan menghemat uang print minyak motor, ya bener nih. Jadi ini penghematan, lagi-lagi penghematan. Tapi ada juga sih yang tidak hemat jadinya ya, gitu ya. Data cuy. Oke, next. Santai dan bisa diskusi banyak karena lebih banyak waktunya. Ya, oke. Suka yang saya alami selama perkuliahan daring adalah saya bisa mengikuti perkuliahan sambil rileks, makan dan minum serta sambil mengerjakan tugas rumah. Tadi ya, ngemil gitu ya. Nggak ada gendut ya. Kemudian menambah pengalaman dengan mendapatkan aplikasi baru, terus lebih fleksibel lah, bersama kayak tadi belajar. Jadi ada lagi pembelajaran baru. Dari sini. Dapat meminimalkan waktu. Oke, itu jawabannya ya. Saya nggak ngerti nih meminimalkan waktunya seperti apa nih, dalam perspektif dia nih seperti apa. Kalau saya kayaknya dengan adanya kuliah daring ini bukan meminimalkan waktu ya, tapi mengefisiensikan waktu. Next. Tentu saja terdapat perbedaan. Oh, ini agak panjang nih ya. Ini kayaknya dosen ini yang nulis ini. Siapa ini? Teman saya kayaknya. Tentu saja terdapat perbedaan antara kuliah langsung dengan daring, di mana kuliah langsung jauh lebih terkondisikan situasinya karena berada di ruangan yang sama. Namun kuliah daring saya rasa juga cukup efektif untuk melakukan proses perkuliahan, mengingat situasi yang dihadapi saat ini. Pada perkuliahan daring ini kita bisa memilih tempat belajar yang nyaman seperti di kamar dan lain-lain. Enak sih belajar daring karena bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan. Selain menghemat biaya, transportasi, proses perkuliahan sangat mudah saat tanya jawab karena bisa ditanyakan lewat chattingan, baik itu kepada dosen atau teman sekelas. Oh, ini bikin abstrak ya di sini ya, panjang banget coy. Tapi nggak apa-apa, bagus. Anda layak dapat 2 juta rupiah bagi yang mampu. Next, tidak suka. Wah, ini nggak suka dia nih, protes dia ya. Karena banyak terjadi gangguan baik secara komunikasi maupun yang lainnya. Jadwal perkuliahan juga tidak terjadwal rata-rata sehingga menyebabkan kami mahasiswa bingung untuk membantu orang tua bekerja di kebun. Oke. Wait a minute. Pertama, ya saya ngerti ya kondisi dengan COVID ini banyak yang masih bekerja gitu ya. Tapi kalau untuk waktu kuliah itu tolonglah gitu ya, tolonglah dikasihlah waktu untuk kuliah. Jangan pas lagi kuliah alasan mau bantu orang tua berkebun, pas disuruh orang tuanya berkebun dibilang ada kuliah, padahal pengen rebahan aja. Please lah. Oke, next. Saya suka selama daring diberi kebebasan dalam berpikir dan dikasih waktu di rumah. Ya, pikir terus ya. Pikir terus. Next, lebih efektif dalam segi waktu perkuliahan. Oke. Kemudian ada lagi, sukanya lebih diberikan waktu untuk searching dan mengenal teknologi. Oke. Memperbanyak waktu di rumah dengan keluarga dan bisa melepas kejenuhan di dunia perkuliahan.
Wah, Anda jenuh juga rupanya kuliah ya. Apa kabar tuh dosen gitu ya? Apa kabar kami nih yang ngajarin, yang menyiapkan bahan, yang harus membuat laporan tiap minggu dan lain sebagainya gitu ya. Ini curhat nih. Next, jujur, dengan adanya perkuliahan daring mengajak kita untuk lebih aktif dalam pembelajaran, baik itu dari segi bertanya maupun dalam segi menjawab. Dan satu lagi, kami selaku mahasiswa merasa dekat dengan dosen, karena dapat berinteraksi walaupun dengan cara tidak langsung. Ya, oke, karena dengan adanya kuliah daring ini, mau nggak mau ada interaksi, meskipun kalau tatap muka ya interaksi juga ya, lebih kelihatan gitu ekspresi wajah dosennya, lagi marah kah, lagi senang kah, lagi benci kah sama Anda ya. Tapi kalau menurut saya nih ya, kalau dengan adanya kuliah daring, interaksinya itu dengan layar, kita nggak tahu orang ngirimin emoji smile belum tentu smile ya, biasanya diem aja gitu, atau wakaka tapi dia gitu aja ya, nggak tahu juga nih. Udah nih, next, 50% suka karena bisa technological adapted gitu. Canggih nih. Technological adapted. Anak-anak juga bisa coba hal baru. Ya, benar. Yang nggak pernah biasa pakai Zoom gitu ya. Ya, habis tuh kuotanya. Oke, bisa berbagi file langsung, terhindar COVID-19. Wah, ini yang sangat concern ya terhadap kesehatan. Karena pakai file aja, nggak perlu lagi pakai buku. Nanti kalau megang di buku ada virus-virus COVID bagaimana? Coba ya. Next, paperless, mengurangi penggunaan kertas dalam kuis, tugas-tugas, bahkan ujian tengah atau akhir semester. Benar, saya setuju nih, karena selama hampir 6 tahun mengajar ini saya nggak pernah ada namanya kertas ya, pasti mahasiswa, teman-teman saya juga pada tahu itu. Kenapa? Karena kertas itu, satu kertas kita menghabiskan berapa pokok pohon gitu ya. Bayangin kalau papernya banyak, kertasnya banyak. Nah, dengan adanya kuliah daring ini mengurangi dari penggunaan kertas. Next, perkuliahan daring membuat saya melihat sisi lain mahasiswa nih, dosen nih, yang kadang kala ternyata mereka sangat aktif bila dibandingkan dengan tatap muka di kelas. Nih bener banget ini Pak Bu, bener. I feel you. Saya lanjut nih ya. Mahasiswa lebih ekspresif dalam menanggapi materi maupun pertanyaan yang diajukan. Dengan emoticon yang tersedia di aplikasi membuat mahasiswa mengekspresikan apa yang dirasakan dengan lebih gamblang ya dan lucu, sehingga suasana grup kuliah menjadi lebih hidup. Iya sih. Kadang anehnya nggak tepat gitu emojinya itu ya, emoticonnya itu ya. Kadang lagi serius kita ya neranginnya, tiba-tiba dia ngasih gambar ngakak gitu ya. Antara lucu sama agak kesel saya sebenarnya ya. Tapi saya setuju nih sama apa yang dibilang teman saya dosen ini ya. Kayaknya ini udah bahasanya dosen ya. Mahasiswa itu kalau lagi online itu aktif gitu ya. Tapi kalau offline, kalau tetap muka langsung tuh diem. Kalau ditanya paham gitu, paham. Padahal hampa gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Cepat aja ini Bu, cepat aja selesai kuliahnya, gua mau pulang, mau rebahan lagi gitu ya. Tapi kalau online itu cepet tuh. Saya masih ngetik nih misalnya, atau lagi mau ngomong gitu ya, kuliah via Zoom-nya, udah nanya aja tuh. Nggak ngerti tuh apa dia googling atau apa gitu ya. Kadang-kadang kayak grammar Nazi gitu ya, kalau salah ngetik itu langsung dikoreksi itu cepet gitu kalau nyari kesalahan dosen itu. Sih saya. Next, fleksibilitas waktu. Oke. Kemudian sukanya selama perkuliahan daring ini kita tidak perlu lagi harus ke kampus dan ngotorkan baju. Uang jajan juga hemat karena saya anak kos. Dan juga ketika dosen menjelaskan, kita tidak perlu lagi mencatat apa yang dijelaskan karena udah tersimpan di grup, tinggal baca aja. Dan juga kadang kita cukup balas chat dosen, iya Pak, paham Pak, itu udah termasuk hadir. Hello, jangan nipu ya, please jangan nipu. Saya kesel juga ini ya, saya mewakili ratusan ribu dosen di luar sana gitu ya. Dimana yang kalau lagi di grup gitu ya, WhatsApp grup nih, kalau pakai WhatsApp grup, ditanya nih, gimana, ada yang paham nggak? Oh paham mem, paham aja semuanya tuh. Tapi rupanya bohong, ada tidak jujur ya. Tolonglah, jujur ya. Jujur kacang hijau. Garing saya. Next, suka aja. Ini orangnya to the point banget nih ya. Kalau ngisi ujian soal jawaban, tolong analisa gitu ya. Dia jawabnya, sudah saya analisa gitu ya. Suka aja gitu. Itu aja nih jawabannya. Udah ada lagi jawabannya nih, biasa-biasa saja.
Ini kayaknya paham-paham sufisme gitu ya. Segala itu biasa saja, jangan berlebihan gitu ya. Oke, itu aja dulu untuk hari ini ya, nggak usah lama-lama karena kalian pasti bosan. Untuk the next video kita akan cerita lagi mengenai apa saja sih duka dari kuliah online ini atau kuliah daring ini. Terima kasih sudah menonton, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kamu. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Oke, itu aja dari saya. Saya Jade Brand out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.